Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini, semoga terhibur dan termotivasi. Nah teman-teman, aktivitasku sebagai berumah tangga dan ini mulai dari cuci piring kotor, lanjut untuk beres-beres rumah, masak menu sederhana, dan persiapan-persiapan yang lainnya. Dan tidak terasa ya teman-teman, kita sebagai umat muslim mau menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, kemudian setelah bulan Ramadan lanjut untuk hari raya Idul Fitri, memajukan untuk kemenangan bagi umat muslim. Setelah itu untuk persiapan daripada bulan Ramadan, misalnya seperti kita membeli baju baru yang kita pakai pada saat lebaran. Mungkin ada yang mau bikin kue, cemilan, kue kering gitu ya teman-teman. Nah itu bisa membeli bahan-bahannya mulai dari sekarang dicicil. Dan mungkin ada yang menyiapkan untuk amplop pada saat lebaran, untuk menyiapkan keponakan dan sebagainya ya. Nah kita sebagai perempuan adalah kunci untuk mengatur keuangan. Sebelum persiapan bulan Ramadan, ada beberapa tips untuk bisa mengurangi hal-hal, dikurangi sebisa mungkin pada saat menjelang Ramadan, dan itu semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa bantu support aku ya dengan tekan tombol subscribe-nya. Apa aja yang bermanfaat? Ikutin terus ya, jangan di skip-skip teman-teman. Tips hemat yang pertama yaitu satu, jangan ragu menolak ajakan bukber ya teman-teman, atau buka bersama. Biasanya acara buka bersama di bulan Ramadan akan jadi ajang untuk teman-teman, keluarga besar, atau mungkin dari lingkungan tetangga, banyak yang mengajak ya teman-teman. Apalagi kalau ada orang yang termasuk circle pertemanan yang luas, sudah pasti ajakan itu bukan bersama, akan banyak yang berdatangan. Nah, apabila semua ajakan buka bersama tersebut diiyakan, maka harus mengeluarkan uang lebih banyak ya teman-teman. Misalnya setiap satu kali ajakan berbuka bersama sama teman-teman tadi mengeluarkan 100.000 rupiah. Nah, untuk 10 kali ajakan dalam untuk mengiyakan, dan total jumlahnya itu sebesar 1 juta ya teman-teman jadinya. Nah, itu lumayan besar kan kalau kita mengiyakan. Apalagi kalau kondisi keuangan kita memang sedang tidak memungkinkan. Solusinya adalah untuk jangan ragu menolak ajakan buka bersama secara halus dan dengan kata-kata yang sopan ya teman-teman. Dan kita nih yang perlu tahu memikirkan apakah yang ini atau kita hadirkan, atau mana yang mungkin yang kita tidak hadirkan terlebih dahulu. Nah, seperti di daerahku, aku selalu dalam lingkungan ini untuk acara bukber itu setiap tetangga-tetangga ini untuk masak di dalam lingkungan. Nah, itu selalu diadakan, alhamdulillah ya teman-teman. Nah, itu adalah pilihanku. Untuk seperti yang lain-lainnya itu aku tidak mengikutinya, melihat kondisi keuangan juga yang tidak memungkinkan kalaupun itu terjadi. Berikutnya tips hemat yang kedua yaitu belanja dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, di sini yang dimaksud untuk berlawanan ya teman-teman, daripada belanja sedikit tapi sering, lebih baik untuk langsung belanja banyak di waktu yang sama. Mungkin ada sejumlah toko yang online maupun offline biasanya menawarkan diskon khusus ya teman-teman, berupa potongan harga atau bonus bagi yang berlangganan yang mencapai total belanja tertentu. Selain itu, belanja satu kali dalam sebulan akan jauh lebih hemat ongkos kendaraan atau bensin dibanding belanja 5 kali dalam sebulan, yang khususnya untuk belanja offline ya teman-teman. Kalau belanja online, misalnya kita satu kali untuk belanja itu mungkin tokonya berbeda-beda. Nah, kalau bisa itu cari tokonya yang satu tempat, jadi ongkirnya itu tinggal satu tempat aja. Kalau misalnya berbeda-beda tokonya, nah itu ongkirnya jadi berbeda-beda. Terlebih lagi kalau melakukan grocery shopping ya teman-teman saat berpuasa, biasanya akan lebih menguras tenaga nih dan meningkatkan kemungkinan lapar mata. Nah, pasti kalau berpuasa itu perut itu adalah ujian juga ya teman-teman. Pasti yang cacingan, yang memiliki cacing di dalam perut itu manggil-manggil gitu ya.
Kondisi ini memicu ya teman-teman untuk memesan lebih banyak makanan karena kita fokus ke makanan sambil berbelanja sehingga pengeluaran makan akan jauh lebih banyak dibanding saat berbelanja. Tapi ngomong-ngomong ya teman-teman, aku tadi lagi sarapan pagi jadi masak nasi goreng, aku skip ya untuk video masak nasi gorengnya, dan itu adalah favorit untuk di keluarga. Misalnya ada kelebihan nasi, jadi aku olah untuk sarapan pagi yaitu nasi goreng. Dan aku lupa untuk mengajak teman-teman ya untuk makan tadi. Dan untuk teman-teman mungkin udah sarapan atau belum nggak sih untuk di pagi hari. Dan lanjut, ini aku mau menjemur dulu pakaiannya teman-teman, walaupun agak sedikit cuacanya tidak mendukung. Nah tetap aja aku menjemur supaya air dari pakaian ini tiris. Berikutnya yang ketiga, hal-hal yang dikurangi untuk hemat saat menjelang Ramadan itu yaitu rencanakan makan sahur dan berbuka. Merencanakan menu makanan menjadi salah satu tips hemat saat Ramadan yang masih banyak diabaikan orang ya teman-teman. Padahal tips satu ini memiliki pengaruh yang sangat besar tentang keuangan. Agar tidak harus memikirkan menu buka dan setiap sahur itu, kita bisa membuat rencana di awal minggu untuk diterapkan dalam 1 minggu ke depan. Dan setelah kita udah memiliki daftar menu makanan, kemungkinan kita udah mengetahui total pengeluarannya itu di awal. Dan jika rasa terlalu banyak makanan itu yang kita belanjakan untuk daftar menu sahur dan berbuka, dan bisa kita ganti dengan menu yang lain yang mungkin lebih murah nih. Contoh, aku kalau sahur itu teman-teman, aku memilih untuk satu ikat bayam, ku petik-petik di malam hari. Itu bisa 2-3 kali dimasak, tergantung mencukupkan dalam satu keluarga anggotanya ya teman-teman. Dan kemudian untuk solusi, aku memilih juga Indomie kuah. Dan tidak mungkin terlalu sering juga ya teman-teman untuk mengkonsumsi Indomie, tetapi itu adalah solusi juga dengan menu murah dengan budget yang bisa kulakukan. Dan kita harus seimbang juga ya teman-teman, tidak mungkin untuk Indomie terus, jadi ada sayuran juga diimbangkan dan ditambahkan dengan minuman seperti susu atau mungkin teh manis, dan tidak lupa nasi juga ya teman-teman. Dan itu bisa menghemat pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan keuangan kita masing-masing supaya keuangan itu tetap terkendali, dan tidak lupa untuk konsisten untuk merencanakan makanan, memiliki daftar menu yang udah kita kerjakan 1 minggu ke depan yang udah kita belanjakan. Berikutnya yang keempat yaitu kurangi membeli takjil berlebihan. Nah, setelah tadi membahas untuk daftar menu sahur, ini lanjut untuk daftar menu berbuka puasa. Kalau daftar menu berbuka puasa ini masing-masing ada yang mengolah sendiri, tetapi kemungkinan kebanyakan orang-orang itu memilih untuk membeli juga ya teman-teman, karena banyak yang jualan saat bulan Ramadan itu aneka jajanan, cemilan yang membuat kita ingin membelinya juga. Bukan berarti kita tidak membeli, tapi bisa kita beli dan harus kita pikirkan ya teman-teman, apakah sesuatu yang berlebihan itu baik atau tidak. Karena biasanya ada orang yang berlebihan untuk membeli takjil dan akhirnya itu terbuang, kan sayang ya teman-teman, karena sesuatu itu dibeli dengan uang. Untuk solusinya yaitu sebelum pergi membeli takjil dari rumah harus kita pikirkan dan kita tanamkan untuk menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan, bukan menyesuaikan apa yang kita inginkan. Dan itu adalah salah satu bisa kita hindar dari secara berlebihan yang udah pernah dilakukan. Berikutnya yang kelima yaitu kurangi belanja online. Bukan hanya makanan aja ya teman-teman, tetapi belanja online juga akan menjadi salah satu godaan terbesar ketika bulan puasa. Biasanya di bulan Ramadan ini banyak toko online yang menawarkan diskon besar-besaran supaya menarik lebih banyak pembeli. Nah, kalau aku belanja seperti minyak makan, gula, dan beras, dan itu ada yang promo-promo, nah itu segera juga harus di stok ya
teman-teman, ya nggak apa-apa karena itu adalah kebutuhan sehari-hari. Tetapi di luar daripada itu, aku benar-benar harus mindful think. Jadi itu apakah penting atau tidak dibutuhkan. Untuk solusinya lebih fokus aja nih menjaga kesehatan, untuk menyiapkan makanan bergizi dan mungkin menjaga tenaga tetap fit. Untuk ini berlaku pada semua kalangan ya teman-teman, yang mau tidak punya uang atau mungkin yang udah punya uang, dan ini semua cita-cita orang inginkan. Yang keenam, hindari membeli barang yang tidak perlu. Mungkin ini sama dengan yang sifat terburu-buru membeli suatu barang. Ketika ada potongan harga, harga promo menggiurkan untuk kita membelinya, langsung ya teman-teman untuk membeli di saat itu juga. Dan padahal kita sebenarnya tidak perlu untuk barang tersebut dan kita tergiur hanya dengan promo. Solusinya untuk kita tidak tergiur dengan promo, coba deh teman-teman untuk bisa membuat daftar barang-barang yang benar-benar kita perlukan di dalam rumah itu. Jadi uang yang udah masuk ataupun gajian yang di dalam rumah itu udah kita list dengan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, yang kita utamakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tips hemat menjelang Ramadan yaitu masak sendiri di rumah. Masak sendiri di rumah itu kadang-kadang suka bingung ya teman-teman mau masak apa. Untuk solusinya membuat daftar menu yang harus dieksekusi, yang harus kita olah. Kemudian bukan berarti kita tidak bisa untuk makan pada saat berpuasa di luar ya teman-teman. Boleh untuk bisa menyenangkan sesekali dengan jadwal 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Yang terpenting adalah dalam 4 kali 1 bulan yang bisa kita lakukan dengan jumlah batasan cukup. Oke teman-teman, nah ini dia untuk tips atau hal-hal yang dikurangi untuk berhemat menjelang saat Ramadan. Semoga Ramadan ini bisa dilancarkan untuk menjaga kesehatan jasmani, rohani, dari materi juga udah dipersiapkan dan semoga dilancarkan untuk tahun 2025 ini. Tidak terasa ya teman-teman, cukup sampai di sini dulu untuk di videoku kali ini dan aku akhiri sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata-kata salah. Enjoy menonton videoku dan semoga bermanfaat. Terima kasih.